Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahuddin, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 1 tahun 2025 EPTK UINHAS Jember. Nomor peserta dengan NIM 2454011085 dan sekaligus sebagai pengajar di SMP Islam Terpadu Al-Masuki, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Garut. Pada hari ini akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025, materi akidah akhlak yang bertema toleransi dan menghargai perbedaan di kelas 8. Kepada dosen penguji mohon saran dan bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Baik anak-anak, pernahkah kita berada dalam situasi atau berada dengan teman, dengan orang lain yang berbeda? Misalkan di komplek, di rumah ada yang berbeda, ya, beda agama, beda ras. Ada? Ada. Bagaimana perasaan kalian? Biasa saja. Ya. Ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu, ya, berdoa dulu menurut percayaan masing-masing. Sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Bagaimana perasaan kalian dengan perbedaan pendapat atau berbeda dengan teman kalian? Tenang. Dalam pembelajaran ini tujuan pembelajaran, ya, peserta didik dapat menganalisis pentingnya toleransi dan menghargai perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, sebelumnya Pak Misbah nanti ditampilkan video pembelajaran. Sesudah itu kita bentuk kelompok, 3 kelompok saja. Nanti sudah itu diskusi, dan diskusi hasilnya nanti dipresentasikan per kelompok, ya. Baik anak-anak, kita mulai. Ini siapa yang bisa ini? Udah? Ada suaranya. Apa? Oh, ada di sana ya? Merupakan udah tuh itu. Bismillahirrahmanirrahim.
Indonesia. Dan menghormati perbedaan yang ada dalam Apa-apanya, Mak? Sukiat, tak biasa. Biasa. Bukan, ya. Enggak? Enggak kedengar, Pak. Dengar nggak? Dilaksanakan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Islam datang ke Indonesia dengan penuh kasih sayang dan bersatu dalam agama Islam. Sedangkan dijaga menyebarkan pesan Islam dengan ruangan dan isinya. Dan sinagogah dalam menyebarkan Islam melarang pengikutnya menyembelih sapi sebagai hewan kurban, sebagai tanda menghormati agama itu. Karena Islam adalah rahmat bagi alam semesta. Di agama ini tidak ada tempat bagi orang yang jatuhnya tidak ada kasih sayang dan kelembutan. Dakwah Islam tidak boleh dilaksanakan dengan kekerasan atau paksaan, tetapi harus dilaksanakan dengan santun, menarik dan bijaksana. Dakwah seperti inilah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Wujud keberhasilan dakwah beliau adalah berakhlak mulia kepada sesama orang. Anak-anak sekalian, demikian ajaran kita hari ini. Semoga mari jadikan diri sebagai penyebar kasih sayang dan perdamaian bagi alam semesta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa? Perbedaan, toleransi dan menghargai perbedaan. Ya. Kalau di Quran surat Al-Kafirun itu merupakan ayat toleransi. Ayat keberapa itu? Ayat ke-6. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum, agamamu untukmu, waliyadin, agamaku untukku. Ya, itu toleransi ya. Agama kamu, agama kita ya, saling. Kita harus saling menghargai. Itu juga terbatas ya, saling menghargai itu di akidah mah itu harus dengan kepercayaan masing-masing. Ibadah juga dengan apa? Kepercayaan masing-masing. Baik, sekarang bagi 3 kelompok ya. Satu kelompoknya ada 9, dicampur aja ya. Laki-laki dengan perempuan bisa mejanya dibagi 3 gitu di bundar ya. Silakan dibagi 3. Nanti diskusi dan sesudah diskusi
dipresentasikan ke depan ya, satu kelompok campur. Yo, diskusi tentang toleransi ya, nanti dirangkumkan di sini. Semua kasih pendapat ya. Ya, bagaimana perasaan kalian berada di lingkungan yang berbeda ya? Seperti di Indonesia kan berbeda agama, ras. Yo. Ayo hidup. Diskusi. Ayo dirangkum ini. Udah semua. Bagaimana perasaan kalian tentang toleransi dan menghargai perbedaan, sementara kalian ada dalam apa? Dalam lingkungan yang berbeda-beda ya, berbeda-beda. Ayo diskusi. Ya. Ya, udah beres belum? Belum. Beres? Kalau sudah boleh dipresentasikan. Mau kelompok berapa dulu? Mau kelompok berapa? Ini yang presentasi. Mau kelompok ini? Ayo boleh. Siapa yang ke depan? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai materi toleransi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota yang ada di kelompok 3. Pertama, saya sendiri selaku MC, pembicara. Kedua, ada Zidan selaku pembicara. Ketiga, ada Adam juga selaku pembicara. Yang keempat, ada Fakih sebagai operator. Keempat, Rasya juga sebagai pembicara. Dan untuk ahwatnya, kenalnya sama kamu. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara pertama, yaitu Zidan. Oke, pakai ini. Iya, itu baca ini. Pemasan kan ada. Gini tuh gini kan. Untuk materi yang pertama yaitu toleransi beragama dan menghargai perbedaan. Apa sih yang dipikiran kalian tentang toleransi beragama? Toleransi beragama adalah sikap yang saling menghargai dan menghormati sesama atau antar agama. Meskipun memiliki keyakinan yang berbeda, sikap ini penting untuk menciptakan keharmonisan, kekompakan, dan jauh dari kata konflik atau dari masalah. Toleransi tidak berarti menyamakan semua agama, melainkan menerima bahwa perbedaan keyakinan adalah hal yang wajar dan harus dihargai. Diganti gak? Lalu ada menghargai perbedaan, mencakup sikap terbuka terhadap keberagaman dalam hal agama, budaya, suku, bahasa, dan pandangan hidup. Dalam masyarakat yang majemuk, menghargai perbedaan menjadi kunci utama dalam menjaga persatuan dan memperkuat kebersamaan.
Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh siapa? Ya, siapa? Sama pembicara kedua yaitu Adam. Yang ini. Selanjutnya di sini ada beberapa manfaat toleransi dan menghargai perbedaan. Ada 4 poin di sini. Yang pertama, menciptakan kedamaian dan kerukunan bangsa dan juga antar warga. Yang kedua, mencegah konflik sosial dan kekerasan. Yang ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang terakhir, menumbuhkan rasa empati, solidaritas, dan saling menghargai. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Dan di sini juga ada contoh dan di sini juga ada contoh sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Yang pertama, tidak memaksa agama atau kepercayaan kepada orang lain. Dan yang kedua, menghormati pelaksanaan ibadah agama lain. Dan yang ketiga, bekerja sama tanpa membeda-bedakan latar belakang. Dan yang keempat, tidak menyebarkan kebencian atau prasangka terhadap kelompok lain. Cukup? Apakah ada tanggapan dari kelompok 1? Yang bertanya? Ya. Baik, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin sedikit mempresentasikan mengenai toleransi dan menghargai perbedaan. Nah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Keisha sebagai moderator dan teman saya Gentari sebagai pembicara 1. Kedua ada Natasha sebagai pembicara 2, lalu ada Divani sebagai pembicara 3, lalu ada Arfan sebagai pembicara 4, ada Jaki Nurjaman sebagai pembicara 5, ada Jakwan sebagai pembicara 6, lalu ada Kenji sebagai kesimpulan, dan juga ada Rapip sebagai operator. Ya. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Gentari. Toleransi sendiri adalah kemampuan untuk menerima, menghormati, dan menghargai perbedaan. Baik itu perbedaan dalam kepercayaan agama, budaya, pendapat, dan pandangan terhadap politik, dan latar belakang pribadi dan lainnya. Ini merupakan sikap yang mendasar untuk menciptakan kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat yang beragam. Perbedaan adalah kondisi atau keadaan di mana individu atau kelompok memiliki karakteristik, pandangan atau latar belakang yang berbeda daripada individu atau kelompok lainnya. Ini melibatkan variasi dalam hal kepercayaan, nilai, adat istiadat, bahasa, budaya, dan kekuatan budaya secara umum. Perbedaan adalah hal yang mengalami dan merupakan bagian dari kehidupan manusia itu tersendiri. Penting untuk memahami bahwa perbedaan itu wajar dan merupakan bagian dari kehidupan. Ketika kita menghargai perbedaan, kita menciptakan ruang untuk pertumbuhan pemahaman dan hubungan yang lebih baik di antara individu dan kelompok yang beragam. Nah, baik, di sini ada poin-poin penting toleransi dan menghargai perbedaan.
Yang pertama ada penerimaan, yang artinya mengakui bahwa perbedaan itu nyata dan merupakan bagian kehidupan. Nah, jadi penerimaan itu mengakui bahwa perbedaan itu nyata dan merupakan bagian dari kehidupan. Lalu yang kedua ada penghormatan, menghargai perasaan dan sudut pandang orang lain meskipun berbeda dari kita. Jadi kita sebagai umat Islam, contohnya ada orang Kristen yang sedang melakukan beribadah. Nah, kita jangan menganggap bahwa itu tuh adalah hal yang aneh, tidak wajar ataupun berbagai. Nah, jadi kita harus menghargai perasaan mereka sebagai umat non-muslim. Jangan mendiskriminasinya. Dan yang ketiga ada empati, berusaha memahami perasaan dan sudut pandang orang lain tanpa mengurangi keyakinan kita sendiri. Nah, kita sebagai umat muslim, empati merupakan tindakan yang bagus dan tanpa mengurangi keyakinan kita sendiri. Meskipun kita menghargai, kita harus tetap teguh dan yakin kepada keyakinan kita sendiri. Yang keempat, ada keterbukaan, bersedia untuk belajar tentang budaya, keyakinan, dan pandangan yang berbeda. Nah, jika kita kurang paham tentang perbedaan dan suku-suku orang lain, kita harus belajar terbuka dengan orang-orang yang lain, bersedia untuk belajar tentang budaya maupun keyakinan dan pandangan yang berbeda. Lalu yang kelima ada non-diskriminasi, menolak segala bentuk perlakuan tidak adil berdasarkan perbedaan. Nah, jadi misalkan kita umat muslim didiskriminasi oleh umat non-muslim, kita harus menolak segala bentuk perlakuan tidak adil berdasarkan perbedaan. Jika kita merasa diperlakukan tidak adil maupun itu oleh masyarakat, pemerintah, atau segalanya, kita harus menolak dengan tegas. Lalu yang keenam ada kolaborasi, bekerja secara inklusif dan konstruktif dengan orang-orang yang berbeda untuk membangun pemahaman bersama. Lalu yang terakhir ada kerjasama, bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama meskipun memiliki latar belakang yang berbeda. Nah, jadi kerjasama juga dibangun dan dibentuk dalam komunikasi yang baik. Jadi jika kerjasama ingin baik, kita harus melakukan komunikasi dengan baik dengan umat yang berbeda. Lalu yang terakhir kesimpulan akan disampaikan oleh Kenji. Jadi kesimpulan dari teks ini adalah toleransi adalah interaksi sekaligus juga solusi dalam kita menyikapi perbedaan, entah itu ras, agama, atau juga suku. Dalam hal ini tujuan toleransi adalah cara kita menyikapi adanya perbedaan. Jadi banyak juga contohnya seperti penerimaan, penghormatan, empati, keterbukaan, non-diskriminasi, kolaborasi, dan lain-lainnya. Nah, itu selesai. Itu saja, Pak. Barangkali ada yang tanggapan dari kelompok dua atau yang bertanya? Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang pasti kita syukuri atas rahmat Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk berpresentasi mengenai toleransi sekarang ya. Jadi kami memiliki beberapa narasumber hari ini, yaitu saya sebagai moderator, ada Zaki sebagai operator, lalu ada 5 narasumber. Ya, ada 5 narasumber yaitu Radia sebagai pemateri 1, Raihan sebagai pemateri 2, Deca sebagai pemateri 3, Zianka sebagai pemateri 4, dan Zunaira sebagai pemateri 5. Lalu kesimpulan yang akan dibacakan oleh Sahdan dan penutup yang akan dibawakan oleh Hafiz. Langsung saja agar tidak lama, kepada pemateri 1 saya persilahkan.
Pengertian toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghormati, menghargai, dan menerima perbedaan antar individu atau kelompok, baik dalam hal keyakinan, pendapat, budaya, maupun latar belakang sosial. Istilah ini berasal dari bahasa Latin, tolerare, yang berarti sabar dan menahan diri. Selanjutnya disampaikan oleh Rehan. Tujuan dan manfaat toleransi: menciptakan kedamaian dengan menghargai perbedaan. Masyarakat dapat hidup berdampingan secara harmonis. Yang kedua, mencegah intoleransi. Sikap toleran membantu mengurangi prasangka dan stereotip negatif terhadap kelompok lain. Penelitian selanjutnya adalah Deca. Yang ketiga adalah memperkuat solidaritas sosial. Toleransi mempererat hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat. 4. Mendorong inovasi dan kreativitas. Keberagaman ide dan perspektif dapat memicu inovasi dalam berbagai bidang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jianka. Selanjutnya ada contoh sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada menghormati perayaan hari besar keagamaan umat Islam. Dan kedua ada tidak memaksakan kehendak atau pandangan pribadi kepada orang lain. Selanjutnya akan disampaikan oleh Zunaira. Contoh sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari berikutnya yaitu ada memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Dan ada bergaul dan bekerja sama dengan semua orang tanpa memandang latar belakang merata. Kesimpulannya akan dibacakan oleh Sahdan. Jadi kesimpulannya di sini, toleransi itu seperti payung besar yang melindungi keberagaman. Intinya adalah menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di sekitar kita, baik itu perbedaan pendapat, keyakinan, suku, budaya, maupun hal-hal lainnya. Dengan bersikap toleran, kita menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai keberadaannya. Toleransi itu bukan berarti kita harus setuju dengan semua perbedaan, tetapi lebih kepada kemampuan untuk hidup berdampingan secara damai meskipun ada perbedaan. Oke, sekian dari kami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memerhatikan kita. Dan di sini ada pesan dari kita, dari saya, yaitu jangan lupa tetap toleransi terhadap agama lain seperti yang telah kita jelaskan. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak, alhamdulillah tiap kelompok, yang 3 kelompok sudah dipresentasikan. Baik, kita lihat ke depan. Ini ada sedikit kesimpulan ya. Kesimpulannya, toleransi dan menghargai pendapat, menghargai perbedaan adalah pondasi penting dalam membangun masyarakat yang damai, adil, dan harmoni. Bayangkan, di Indonesia berapa agama? 6 agama ya. Kalau tidak saling menghargai maka akan perang ya. Nah, ini perlunya toleransi dan menghargai perbedaan. Jadi dengan bersikap toleran, seseorang belajar untuk menerima dan menghormati keberagaman, baik dalam agama, budaya, pendapat, maupun latar belakang sosial. Menghargai perbedaan bukan hanya menerima keberagaman, tetapi juga melihatnya sebagai kekuatan yang memperkaya kehidupan bersama ya. Jadi disatukan dalam satu
bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Maka jadilah suatu persatuan Republik Indonesia. Jadi kuat ya. Nih, kalau kita menyapu dengan satu lidi itu tidak akan bersih, tapi kalau lidi yang satu disatukan menjadi kuat, maka akan membersihkan halaman ya, karena sudah kuat ya, sudah kuat dan sudah disatukan. Sikap ini mendorong terciptanya kedamaian, memperkuat solidaritas ya, mencegah konflik dan menumbuhkan empati. Dalam kehidupan sehari-hari, toleransi dapat diwujudkan melalui tindakan nyata. Seperti apa? Menghormati keyakinan orang lain, tidak memaksakan pendapat, dan menjalin kerja sama tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, menanamkan nilai-nilai toleransi sejak dini sangat penting demi terciptanya masyarakat yang inklusif dan bersatu dalam keberagaman. Baik, anak-anak, ada yang ditanyakan? Ada yang belum paham? Alhamdulillah ya. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.